Paulus dituduh pendiri sekte Nasrani. Bagaimana bisa? Saya Pendeta Tan Hoinai dari I Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Nasrani hanya ada satu ayat, Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Tuduhan sekte Nasrani justru untuk Paulus. Ya. Dia adalah sebuah sekte, kemudian ajarannya itu sampar, artinya mematikan. Dia bertentangan dengan orang beradab, artinya biadab. Kemudian dia suka membuat keributan. Ya, sekte orang Nasrani. Kenapa Paulus dituduh sebagai sekte orang Nasrani, padahal Paulus itu mengikut atau mengikut jalan Tuhan. Ya, jalan Tuhan, J-nya huruf besar, Tuhannya T huruf besar. Jalan Tuhan itu maksudnya Yesus Kristus. Dijelaskan di dalam, terus dibaca ke bawah, itu kan Kisah Para Rasul 24 ayat 5 disebut sekte Nasrani, ayat 14 disebut jalan Tuhan, ayat 24 disebut Yesus Kristus. Jadi Paulus itu percaya kepada Yesus Kristus, tapi dituduh sebagai sekte Nasrani, digambarkan sebagai sekte yang ajarannya sampar, itu mematikan, kemudian bertentangan dengan orang beradab, artinya biadab, dan dia suka membuat kekacauan. Ya, padahal dia pengikut, disebut juga pengikut Kristus boleh, karena ada 1 Korintus 11 ayat 1, Paulus itu jadi pengikut Kristus. Oke, bagaimana bisa jalan Tuhan dikira sekte, ya? Karena Paulus ini awalnya adalah pembenci Yesus, awalnya, ya. Terus tiba-tiba dia berjumpa dengan Yesus, Yesus yang sedang menampakkan diri, ya, di dalam 1 Korintus 15 ayat 8, banyak orang nggak tahu nih. Lalu puncaknya, ya, Paulus bertobat di dalam Kisah Para Rasul 9, ya, ayat 4 dan 5. Lalu Paulus itu betul-betul berbalik. Tadinya ke Damsyik itu mau menganiaya, malah berbalik memberitakan Injil. Di dalam Galatia 1 ayat 17. Ketika dia balik ke Yerusalem, ya, ditangkap dia, ya, ini orang ini bikin kacau nih, padahal ya sebenarnya ya enggak, hanya mereka pada iri saja. Lalu dituduhlah Paulus itu menjadi sekte orang Nasrani. Nah, sekte orang Nasrani ini percaya kepada Yesus yang orang Nazaret, ya. Ya, di mata Yahudi kan Paulus kayak begitu, padahal sebenarnya Paulus berjumpa dengan sosok Yesus berbeda. Pada waktu perjumpaan pertama itu Yesusnya fisik yang sedang menampakkan diri. Lalu 6 kali berikutnya, berjumpa 6 kali, ya, itu Yesus roh. Yang mereka tahu itu Yesus fisik, ya kan, kejadiannya di Yerusalem. Jadi mereka, dia ketemu Yesus tuh, makanya sekte. Nah, Yesusnya masih fisik, ya. Mereka tidak mau tahu bahwa Yesus itu ternyata sudah roh. Yang diimani oleh Paulus itu Yesus yang sudah roh. Mereka nggak tahu, mereka mengira Yesus yang masih fisik. Sehingga Nasrani ini sekarang ini cocok disematkan kepada Tritunggal, yang sekarang mengimani Yesus masih fisik dan menolak Yesus sudah roh. Jadi kelompok Nasrani adalah kelompok Tritunggal itu sekarang ini. Paham, ya? Yesua Hamasia, Yesu Kirisuto, Yesu Keuli Sudo, Allah Isa Al-Masih, itulah semuanya. Nama-nama Yesus, mari tinggikan namanya.
dalam semua bahasa dunia. Yesus Kristus, Yesus Kristus, Jesus Christ. Mari tinggikan namanya dalam semua bahasa dunia. Yesus Kristus, Yesus Kristus, Jesus Christ. Jadi very clear, Paulus yang waktu itu ketemu Yesus fisik di Yerusalem, pastinya dilihat sama orang-orang Yahudi, lalu itu Paulus itu sekte Nasrani, ketemu sama Yesus orang Nasrani. Padahal Paulus yang percaya Yesus, Yesus yang roh. Ya, setelah di Damsyik itu. Jadi clear, sekarang Tritunggal juga percaya Yesus fisik. Hari ini Tritunggal percaya Yesus masih gondrong. Gondrong, tangannya bolong, sujud kepada Bapa iblisnya. Itu Tritunggal. Maka Tritunggal lebih cocok disebut Nasrani. Tritunggal sama sekali bukan Kristen. That's it. Haleluya. Ya, kita kembali ke Alkitab. Yang disebut orang Kristen adalah 1 Petrus 4 ayat 16. Memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Kalau Tuhan Allahmu bukan Yesus Kristus, kamu bukan orang Kristen. Very clear. Haleluya. Amin.